Di video kali ini kita akan bahas soal nomor 7, 8, dan 9 dari soal tes ilmu. Udah mulai toh. Ini adalah video pembahasan terakhir dari seri tes ilmu bagian 1. Nanti kita tes ilmu lagi ketika waktunya tiba. Jadi langsung aja ya masuk ke pembahasan. Kita lihat di soal nomor 7, which statement is not true according to the text. Mencari pernyataan yang tidak benar, salah, tidak sesuai dengan bacaan. Kita lihat dulu ide pokok pada bacaan. School uniforms are special clothes worn by all students of a particular school. Berbicara tentang school uniforms, seragam sekolah, berarti ide pokoknya adalah tentang seragam sekolah. Kita lihat pada opsi A sampai E, semua berbicara tentang school uniforms, uniforms. Berarti kita belum bisa mengeliminasi salah satu atau beberapa opsi dari A, B, C, D, E karena semuanya mengandung kata kunci yang terdapat pada topik bacaan. Tapi kalau kita lihat dengan teliti bahwa ada satu opsi di antara A, B, C, D, E ini yang nampaknya tidak masuk di logika dan juga tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu kalau kalian bisa tahu arti dari opsi-opsi ini. Tapi coba kita pakai cara itu dulu yuk. Bisa kalian tebak yang mana? Yap, kalau kita lihat option B, seragam satu sekolah atau seragam dari sekolah tertentu mesti sama dengan seragam dari sekolah lain. Secara logika tidak masuk karena seragam itu menandakan identitas dari sekolah tersebut. Dan juga fakta di lapangan tidak menuntut antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain memiliki seragam yang sama. Bisa berbeda. Misalnya seragam batik, kalian bisa lihat sendiri fakta di lapangan bahwa seragam batik sekolah yang ini dengan seragam batik sekolah yang ini itu berbeda. Jadi berbekal keyword pada topik bacaan yang dikombinasikan dengan kemampuan kita dalam menerjemahkan opsi A sampai E, lalu ditambahkan dengan sedikit bumbu pemikiran, logika, beranalisis tentang suatu referensi atau fakta yang terjadi di lapangan, di realita, maka sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan sementara jawabannya sepertinya adalah opsi B dengan tingkat persentase kalau dari saya pribadi 75%. Nah, 75% ini kalian mau kunci boleh, tapi saran saya lakukan cek, double check, and triple check. Mari kita cek secara cepat dengan menggunakan teknik speed reading yaitu skimming. Oh iya, sebelumnya kita tidak perlu mengecek school uniform ya, karena sudah jelas ada di topik bacaan. Jadi kata uniform atau school uniform yang ada pada setiap opsi saya coret saja langsung. Opsi A, function as school and students identity. Kita bisa lihat di bagian yang ini ada identity. Di sini juga mana dia? Nah, ini dia. Identity sesuai dengan bacaan, berarti ini kita coret yang C, create a strong sense of school ethos and sense of belongings, itu ada di bagian ini dia. Nah, jadi yang C kita coret, yang D, all students are eyes of the school and of each other. Oke. Kayaknya saya tahu maksudnya ini. Equals in the eyes of the school. Ya, ini berbicara tentang seragam kan? Seragam. Berarti sama. Equal. Ya, intinya seperti itulah dan ada di bagian ini. Nah, benar kan? Equals in the eyes of the school. Berarti ini juga kita coret. Lalu yang terakhir, government should
publish some kinds of rules bla 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 ada di bagian akhir. Jadi yang E juga kita bisa coret. Maka dengan pengujian ini terbukti 100% bahwa jawaban yang paling benar untuk soal nomor 7 adalah opsi B. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kalian mau kunci jawaban B tanpa melakukan pengujian, itu juga bisa, walau persentasenya menurut saya hanya 75%. Alangkah baiknya kalau kita mampu memastikannya hingga 100% dengan menguji opsi yang lain dalam konteks soal ini, apakah sesuai dengan yang ada di bacaan. Dan tentu saja, untuk bisa menguji itu secara cepat, kalian harus menguasai kemampuan mencocokkan yang dikombinasikan dengan teknik speed reading, khususnya skimming. Sekarang kita ke soal nomor 8. The main topic of the second paragraph above is, nah ini soal yang mencari ide pokok, tapi disebutkan ide pokok khusus paragraf kedua, yang ini dia. Paragraf kedua. Kita mencari ide pokok dari paragraf ini. Kita lihat bagian awal. The primary symptom is a fever. Kalau kita lihat di opsi A sampai E, tidak ada primary symptom is a fever. Tapi perlu kalian tahu, symptom atau syndrome itu bersinonim. Jadi, jawaban yang tepat atau jawaban yang paling benar untuk soal nomor 8 adalah opsi A. Singkat aja ya. Terakhir soal nomor 9, if there are any foreign substances carried by the air, the underlined word means. Kita ketemu dengan soal meaning. Kita disuruh mencari arti atau makna dari kata foreign yang bersinonim, yang mana dengan opsi A, B, C, D, E. Coba kita pakai caranya dulu. Kita lihat, ini dia kata foreign. Berarti kita sisir daerah sini. Sepertinya kita malah tambah bingung ya. And cleaned by the soft hairs present in the nose, it then flows bla 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 bla. Ya, anggap saja seperti kalian, saya juga tidak mengerti apa maksudnya ini, sehingga tidak bisa kita pakai teknik seperti ini, yang berarti hanya tersisa satu jalan keluar, yaitu mengetahui apa arti dari foreign karena telah memiliki cukup banyak vocabulary. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kalian memiliki vocabulary sebanyak itu? Dalam artian kalian mengetahui foreign ini bersinonim dengan opsi yang mana antara A sampai E. Kalau kalian tidak tahu, skip saja. Atau ya terserah kalian lah, kalian mau apakan soal ini. Tapi yang pasti, foreign itu artinya asing. Asing berarti unfamiliar, tidak lazim, tidak umum. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9, kata yang bersinonim dengan kata foreign adalah D, unfamiliar. Oke, selesai semua ya. 9 soal sudah dibahas. Saatnya kita masuk ke perhitungan jawaban. Kita pakai hitungan matematika sederhana aja. Cara hitungnya adalah total jawaban benar dibagi 9 dikali 100%. Kalian bisa pause dulu video ini untuk menghitung. Gimana? Sudah dihitung baik-baik ya? Semoga nggak salah hitung deh. Kalian dapat berapa persen? Tulis dong di kolom komentar. Well, standar yang saya berikan untuk kalian adalah 75%. Jadi buat kalian yang mengerjakan tes ilmu sesuai dengan aturan yang saya berikan, yaitu durasi 15 menit, tanpa buka kamus, tanpa buka catatan, dan hal-hal lain yang dilarang dalam sebuah ujian lah intinya. Lalu kalian mendapatkan persentase minimal 75% atau bahkan lebih. I wanna say, congratulations, you pass this test. Disclaimer dulu ya, kalian hanya akan dianggap lulus jika memenuhi kedua persyaratan tadi. Kalau hanya memenuhi salah satunya mah, tetap hitungannya nggak lulus. And for you guys who don't pass the test, santai aja. This is not the end of the world. Yuk belajar lagi.
tonton ulang video-video yang ada di channel ini. Lalu nanti ketika waktunya telah tiba, kita tes ilmu lagi bagian selanjutnya. Kalau kalian mau diskusi, bisa langsung komen aja di video ini atau video-video lainnya. Atau kalian bisa hubungi saya secara langsung, kontakku itu tertera di deskripsi pada setiap video yang ada di channel My Edu Story. Misalnya juga kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik, atau bahkan ide pembahasan, langsung aja drop di kolom komentar. Nah, kalau misalnya kalian merasa video-video yang ada di channel My Edu Story ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa bantu share supaya orang lain juga kebagian faedah atau manfaat yang kalian dapatkan. Dan juga sekaligus kalian membantu channel ini untuk berkembang. Karena semakin banyak orang yang nonton, maka akan semakin banyak orang yang akan mampu menaklukkan soal-soal seperti ini. Karena believe me or not, Selama kalian masih hidup di muka bumi ini, soal-soal seperti ini tuh akan selalu muncul di ujian SMP, ujian SMA, ujian SMK, ujian masuk kuliah, ujian masuk akademi, kedinasan, dan semacamnya. Mau ambil beasiswa, mau daftar kerja, dan masih banyak lainnya. My point is, this kind of questions will haunt you. for the rest of your life. Dan sayangnya sampai sejauh ini, di tahun 2023 ini, pengajaran reading comprehension di kelas-kelas pada umumnya masih sangat kurang. Jadi sebenarnya kalian tuh butuh asupan tambahan untuk bisa menaklukkan soal-soal seperti ini agar bisa lulus ujian-ujian tersebut. Therefore, here I am. Sebagai penutup, terima kasih telah berpartisipasi dalam rangkaian tes ilmu kali ini. I see you all on the next meeting. IPS out, and this is My Edu Story.